Baik, perkenalkan nama saya Rudiong. Saya di sini akan menjelaskan jabatan, tugas, kegiatan administrasi dan persyaratan personel administrasi. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian jabatan. Jabatan dalam KBBI diartikan sebagai tugas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan organisasi. Sebuah jabatan biasanya diisi oleh orang-orang yang telah lulus kualifikasi dan standar perusahaan tersebut untuk menduduki jabatan tersebut. Kedua, jenis-jenis jabatan. Yang pertama, ada pimpinan kantor, yaitu orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran kantor secara keseluruhan. Kedua, jabatan manajerial, yaitu orang yang memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Kemudian staf atau pembantu ahli, jabatan ini diisi oleh tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Keempat, kepala personalia atau HRD, yaitu orang yang bekerja di bidang ini. Bagian khusus kepegawaian. Kepala tata usaha, yaitu orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor. Jabatan struktural, keberadaan jabatan struktural secara tegas diatur dalam sebuah organisasi. Yang ketujuh, jabatan fungsional. Jabatan fungsional tidak diatur tegas dalam organisasi. Ketiga, analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk menganalisis macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan alasan mengapa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Manfaatnya yaitu perekrutan dan seleksi pegawai, kompensasi gaji pegawai, evaluasi jabatan, penilaian prestasi kerja pegawai, latihan, promosi dan penempatan pegawai, organisasi, dan penyederhanaan pekerjaan. Metode analisisnya yang pertama ada kuesioner, 2 pengamatan, 3 wawancara, dan yang 4 menulis laporan pekerjaan secara singkat. Yang 4 jabatan administrasi beserta uraian tugasnya. Yang pertama office administratif, tugasnya membuat naskah sederhana, menggunakan peralatan kantor, menerima dan mengantar tamu, dan menerima dan meneruskan surat. Junior administratif assistant, membuat dokumen, menggunakan internet untuk mencari data, dan melakukan pengarsipan. Kemudian administratif assistant, memiliki keterampilan yang ekstensif menggunakan software, menguasai komputer, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kemudian eksekutif administratif assistant, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, kemampuan berkomunikasi yang tinggi, dan keterampilan ekstensif dalam menerapkan manajemen administrasi. Kemudian office manager, memiliki kemampuan memimpin tingkat atas, memiliki kemampuan dalam memaksimalkan sumber daya, dan keterampilan ekstensif dalam menerapkan manajemen administrasi. Itu saja untuk materi yang satu ini. Mari kita lanjut ke persyaratan personel administrasi. Oke. Personel administrasi. Personel kantor dapat diartikan sebagai pegawai yang bekerja di lingkungan perusahaan atau perkantoran, baik kantor pemerintah maupun milik swasta, dan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Personel administrasi adalah staf atau pegawai yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas administrasi di organisasi atau perusahaan. Lalu ada persyaratan personel administrasinya. Untuk persyaratan pengetahuan umumnya, organisasi atau perusahaan menetapkan standar pengetahuan umum melalui tingkat pendidikan formal, seperti tingkat sekolah menengah dan tingkat pendidikan tinggi. Kemudian ada persyaratan potensi yang dibagi dua, yaitu ada potensi fisik, yaitu kekuatan pribadi yang terwujud kondisi fisik atau jasmani. Contohnya penampilan fisik, kualitas indera, daya tahan tubuh. Kemudian ada potensi non-fisik, adalah kekuatan pribadi yang meliputi kecerdasan intelektual, seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Persyaratan keterampilan. Terdapat 6 pola kegiatan. Yang pertama, menghimpun, mencatat,
mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Untuk persyaratan kepribadian, terdapat beberapa faktor pembentuknya. Yang pertama, faktor biologis, faktor budaya, faktor keluarga, dan faktor sosial dan keluarga. Kemudian, ciri khas kepribadian. Ada cara berbicara dan cara berjalan, sikap badan saat duduk, cara berbusana, sifat bersih dan rapi, kemajuan dan keterampilan saat bekerja, serta sifat agamis. Syarat-syaratnya loyal, tekun dan rajin, sabar, rapi, dan dapat menyimpan rahasia. Segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.